Persib Bandung, kampion Liga 1 Indonesia musim lalu menjadi perwakilan tanah air untuk berlaga di ajang AFC Champions League 2 musim ini. Pada event bergengsi Asia ini, Persib Bandung tergabung bersama Zhejiang FC asal Cina, Port FC dari Thailand, dan Lion City Sailors yang merupakan wakil dari Singapura. Matchday pertama babak penyisihan grup F HCL2 itu digelar di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 19 September kemarin. Namun sayangnya Persib Bandung selaku wakil Indonesia justru harus dibuat tersungkur oleh pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Satu-satunya gol yang dicetak Port FC terjadi di menit ke-89 melalui aksi villain yang tak terkawal di depan mulut gawang Kevin Ray Mendoza. Usai pertandingan, Port FC mengunggah hasil kemenangan atas Persib Bandung di media sosial Instagram resminya. Sontak, unggahan tersebut dibanjiri komentar oleh para bobotoh termasuk supporter Port FC yang berasal dari Thailand. Parahnya, ada supporter Thailand yang memberi komentar merendahkan Persib Bandung usai takluk di kandangnya sendiri. Cemoohan ini lantas membuat netizen tanah air geram. Mereka tak terima dengan komentar supporter Thailand yang juga seakan merendahkan kualitas Liga Tanah Air. Padahal dalam laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong turut menyaksikan penampilan Persib Bandung versus Port FC, yang mana dalam kedua tim terdapat anak asuhnya seperti Dimas Derajat, Edo Febriansyah, hingga Asnawi Mangkualam. Jadwal padat yang akan dilakoni pelatih Sintayong dalam beberapa bulan ke depan mengharuskan sang coach memantau pemain yang bisa dijadikan pelapis di ajang selain kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang kita tahu, Coach juga memimpin skuad senior dalam ajang bergengsi Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2024. Untuk jadwal ini, Sintayong pun dikabarkan akan menurunkan skuad pelapis di ajang tersebut, sebab skuad utama harus melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, sejak tibanya sang pelatih di tanah air bulan lalu, ia memantau langsung pertandingan Liga 1 musim ini demi menemukan pemain untuk skuad Garuda. Dan kini terbaru, Sintayong sengaja menonton pertandingan perdana grup F AFC Champions League 2 antara Persib Bandung versus Port FC dari Thailand. Sintayong mengaku bahwa ia tak hanya memantau pemain yang biasa ia panggil ke timnas. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga memantau pemain lainnya, terutama pemain U22 yang diturunkan Persib Bandung di laga tersebut. Langkah Sintayong ini memang jelas dilakukan demi prestasi timnas Indonesia di berbagai ajang. Gimana enggak, Coach Shin diakui terus menciptakan kebanggaan di ASEAN dengan performa timnas Indonesia yang memukau di dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sedikit yang memuji perjuangan Marcelo Ferdinand dan kawan-kawan, tapi tak sedikit pula sosok yang masih saja meremehkan kekuatan Garuda. Contohnya, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Mah Dampang yang sebenarnya secara terbuka memuji kecakapan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Namun, ia juga tidak lupa untuk menyindir kelemahan Garuda terutama dalam ajang Piala AFF. Menurutnya, meski tim Merah Putih terbukti sebagai tim yang kuat dan menakutkan, mereka belum pernah berhasil mengalahkan Thailand di ajang Piala AFF, di mana Thailand memegang rekor yang lebih unggul. Sejarah pertemuan kedua tim di Piala AFF memang mencerminkan dominasi dari Thailand. Tapi balik lagi, itu masih level Asia Tenggara, sedangkan kita sudah di level dunia. Jadi harusnya Mah Dampang ini ngaca ya. Meski masih saja diremehkan, dianggap skuad Belanda atau apapun, nyatanya induk sepak bola dunia yakni FIFA memuji habis-habisan kiprah skuad Garuda era sekarang ini. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di atas kertas, FIFA sangat terkesan dengan penampilan anak asuh Sintayong yang mampu menahan imbang tim kuat Asia. FIFA bahkan yakin jika timnas Indonesia mampu menjaga performa selama kualifikasi, tidak menutup kemungkinan skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Patut diakui, hubungan FIFA dengan Indonesia memang bisa dibilang sangat dekat. Bahkan diketahui FIFA memiliki kantor sendiri di Jakarta yang berlokasi di Menara Mandiri 2 Jakarta dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 November 2023 lalu. Menariknya, nyaris 1 tahun kemudian, tepatnya pada 17 September kemarin, Presiden Joko Widodo mengesahkan kantor Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA yang berlokasi di Menara Dana Reksa, Jakarta.
Ketua Umum PSSI sekaligus anggota Dewan Pusat FIBA Erick Thohir mengatakan keberadaan kantor FIBA dan FIFA di Indonesia ini menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam membangun olahraga nasional. Selain itu, berdirinya kantor FIFA dan FIBA di Indonesia merupakan satu prestasi karena sangat jarang terjadi di dunia. Oleh karena itu, setengah bercanda Erick menyebut kemungkinan negara lain akan iri melihat hal tersebut. Dan kemarin kantor FIBA. Dan saya rasa banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Nah, tapi ini tak berhenti sampai di situ. Orang nomor 1 PSSI itu juga mengungkapkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung dalam acara peresmian pusat pelatihan PSSI di Ibu Kota Nusantara. FIFA dijadwalkan datang pada 11 Oktober atau tepat sehari pasca Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Pusat pelatihan PSSI yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar ini memang dirancang untuk mendukung perkembangan sepak bola tanah air. Fasilitas tersebut akan dilengkapi dengan 8 lapangan, asrama dengan kapasitas 138 orang, serta fasilitas pendukung seperti fisioterapi, pusat kebugaran, dan layanan medis. FIFA melalui program FIFA Forward telah memberikan dana hibah sebesar 5,6 juta dolar AS atau sekitar 85 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan fasilitas ini. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menyumbangkan dana sebesar 127,10 miliar rupiah pada tahun 2024 yang akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan operasional pusat pelatihan serta mendukung program-program PSSI lainnya termasuk pemusatan latihan timnas, kompetisi Liga 3 dan pelatihan pelatih serta wasit. Pusat pelatihan PSSI di IKN nantinya akan digunakan sebagai tempat berlatih tim nasional Indonesia dari semua kelompok umur, baik putra maupun putri. Dengan keberadaan infrastruktur tersebut, Presiden Joko Widodo berharap peningkatan kualitas timnas Indonesia dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat berbicara banyak di level Asia bahkan dunia. Selain sebagai bukti keseriusan federasi dalam membenahi timnas Indonesia, Erick Thohir juga menegaskan bahwa pihaknya belum puas dengan kenaikan 4 tingkat ranking FIFA Squad Garuda per September ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kembali mengingatkan jika target utama PSSI saat ini adalah membawa timnas Indonesia masuk dalam 100 besar dunia. Sehingga harapannya skuad Garuda bisa terus konsisten mendulang poin dalam FIFA Matchday mendatang demi peluang besar tim untuk merangsek target tersebut.